warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah kidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan segala risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini dimasukkan ke dalam golongannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sebelah kanan saya sudah hadir Ustaz Nur Rahman yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan hijrah titik tolak perubahan. Kita ada waktu sampai 1:30, disiapkan 10 menit untuk tanya. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Awal ikhwah, saudara sekalian, ikhwani wa akhwat fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di siang hari yang sangat hening ya. Mungkin sangat menggoda kita untuk bermalas-malasan atau tidak ingin hadir di majelis taklim, lebih enak duduk atau tiduran atau macam-macam gitu ya. Banyak yang dilakukan ketika jam istirahat itu paling enak apa gitu kan. Sebuah pilihan yang tepat ketika bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Ini pilihan yang tepat. Kenapa? Karena mengaji itu sebuah kegiatan ibadah yang nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Luar biasa. Sama dengan orang berjuang di jalan Allah, betul. Ya. Karena tidak mudah orang yang melaksanakan ibadah ngaji. Sangat susah. Dibanding ibadah sholat. Kira-kira gampangan sholat apa ngaji? Sholat. Makanya nilai pahalanya beda orang yang ngaji dengan sholat. Pahalanya gedean mana? Gedean mana? Emang sholat 5 waktu ada pahalanya? Itu kewajiban biasa ya. Ngaji itu walaupun kewajiban, tapi nilai pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW menyatakan orang yang hadir dalam majelis taklim itu seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, berapa jumlah ikan itu? Mereka mohon ampun kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis taklim. Maaf, hadis itu bukan untuk orang yang sholat, untuk yang ngaji. Untuk orang yang ngaji. Hebat ya ngaji itu. Maka bersyukur sekali, ikhwabillah, ya Allah ya Rabbi, bisa hadir di majelis taklim seperti ini. Ngaji adalah kewajiban yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai kewajiban pertama sebelum sholat 5 waktu. Betul? Betul? Ya? Betul kan? Salat 5 waktu wajib, betul. Tapi wajib mana dengan nuntut ilmu? Dengan ngaji.
Mana yang lebih wajib? Sholat 5 waktu kah atau ngaji? Mana yang lebih wajib? Mana yang lebih wajib? Ya, seluruhnya wajib. Tapi ketika ada pertanyaan, mana yang lebih wajib sholat 5 waktu dengan menuntut ilmu atau ngaji? Sama-sama wajib. Maka kita akan menjawab. Ibu-ibu jawab apa, Bu? Sholat. Bisa sholat itu dari mana? Nah, sekarang saya tanya lagi. Wajiban mana ngaji dengan sholat 5 waktu? Kita bisa sholat karena kita ngaji. Kita bisa puasa karena kita ngaji. Kita bisa melaksanakan ibadah haji pun karena ngaji. Semua amal ibadah kita itu syaratnya ngaji. Betul. Sehingga Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia nggak ada ilmunya, dia nggak diterima sama Allah. Bayangin itu syarat utama ya. Kalau kita tidak punya ilmu dalam ibadah, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaji jauh lebih wajib. Karena itu perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita, sholat dulu atau ngaji dulu? Surat yang pertama kali turun, sholat dulu apa ngaji dulu? Iya, surat yang pertama kali turun, Iqra tuh. Betul. Perintah sholat 5 waktu itu, kalau saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, sholat 5 waktu itu Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi umur berapa? Ini sudah lama ngaji toh? Atau baru ngaji? Atau malas-malas ngaji? Ya itu. Ini kan banyak ya faktor ya kan? Umur berapakah Nabi ketika dapat perintah sholat 5 waktu? Wah, ini repotnya. Kita belum kenal sama Nabi kita Muhammad SAW. Repot ini. Repot ya. Ayyuhallahirullah. Sholat 5 waktu itu Nabi baru dapat kewajiban tentang sholat tersebut ketika Nabi umurnya 10 tahun menjelang wafatnya. Berapa? Rasulullah wafat tahun berapa? Umurnya berapa? 63. Sekarang kalau ini 10 tahun sebelum wafat berarti Nabi umur berapa? 53 tahun baru ada perintah sholat 5 waktu. Dari mana tahunya? Ketika Nabi ditinggalkan oleh istrinya meninggal dunia, Khadijah. Betul? Meninggal Khadijah. Kemudian meninggal lagi pamannya. Baru Nabi di Isra Mi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan baru dapat perintah sholat 5 waktu, dan umur Nabi saat itu sudah mencapai 53 tahun. Tapi sayang sekali ya, orang sibuk sholat 5 waktu tapi tidak sibuk ngaji. Terbalik toh? Terbalik tidak? Terbalik. Bagaimana mungkin seorang itu ibadahnya akan berkualitas tanpa dibantu dengan knowledge yang kuat? Itu umat Islam lemahnya ini, knowledge ya. Bahkan kalau ditanya apa itu Islam, banyak yang nggak ngerti, gitu ya. Apa Islam? Ibu-ibu Islam apa, Bu? Apa ya? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu. Betul. Gimana nih begini? Ini ya, ini masalahnya karena memang ngaji nggak jadi prioritas. Sayang sekali ya. Ikhwafillah, ini prolog kita, pengajian kita pada hari ini. Yang saya rasa pengajian kita mestinya jadi prioritas dibanding seluruh kegiatan yang lain. Seluruh ibadah-ibadah yang lain justru yang paling banyak ya ibadah ritual ngaji. Kalau orang-orang Nasrani kebaktiannya jauh lebih banyak, dan di situ ada khutbah, ada khutbah. Itu lebih banyak ketimbang mereka ibadah ritual sendiri-sendiri gitu ya. Baik, tema yang akan saya bawa kesempatan hari ini berkaitan dengan hijrah. Dan sebelum saya masuk ke materi kita, kembali saya perkenalkan, nama saya Nur Rahman Abu Hana, dilahirkan di Jakarta 22 Juni 1971 dengan tanggal bulan tahun yang salah. Jadi tidak usah ucapin selamat ulang tahun sama saya, nggak perlu ya, karena tahunnya salah, bulannya salah, tanggalnya juga salah. Karena dulu saya lagi mau sekolah, tangan suruh begini gak nyampe gitu ya. Nah, jadinya udah dirubah aja lah, yang penting bisa masuk sekolah gitu ya. Yang jelas saya lahir di Jakarta. Lebih jelas lagi saya lahir di Jakarta Utara. Lebih jelas lagi saya lahir di Koja. Lebih jelas lagi saya lahir di rumah.
Karena saya lahirnya bukan sama dokter, bukan sama bidan, tapi lahir dengan dukun beranak. Alhamdulillah. 14 bersaudara. Alhamdulillah. Ada yang sama enggak 14 bersaudara? Saya anak ke-6 dari 14 bersaudara. Sekarang baru punya anak 5. Kurang berapa ya kalau di 14 ya? Kurang 9. Doain dia mudah-mudahan dapat anak lagi yang banyak ya, insyaallah ya. Anaknya baru 5 ya, kurang 9 lagi ya. Kalau ngejar ibu saya nih ya, bapak saya ya harusnya 9 juga, 9 lagi gitu ya. Aktivitas sekarang sebagai pengurus pusat LPPD Khairul Ummah, sebagai konsultan zakat, lembaga amil zakat tabung amanah umat Bekasi, dan direktur Yayasan Lazim Jakarta, relawan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Bapak Ibu, kalau ingin memberikan bantuan kepada saudara kita yang Palestina, sekarang kondisinya memang masih memprihatinkan. Bahkan kemarin Israel bikin macam-macam lagi ya. Masya Allah, repotnya luar biasa dia. Kemudian sebagai Direktur Forum Kajian Islam Kontemporer, Manajer Direktur Mitra Anda Communication yang bergerak di bidang training, event organizer, consulting, outbound, dan Islamic consulting. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau nanti kita bikin acara outbound, Islami ya, dauro gitu ke puncak, enak ya? Udah pernah belum ngadain acara gitu? Udah pernah kita dauro ke puncak udah? Udah ya, ke Sukabumi, ke puncak gitu ya? Ada outboundnya, udah ya? Nah, mesti setahun sekali minimal ya. Bisa kita sewa villa dan sebagainya, kita bangun ibadah kita lebih baik lagi di sana ya. Bagi trainer, motivator, mubalik, dan dosen. Pendidikan saat ini terakhir, ya belum terakhir lah, mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi melanjutkan S3 di tempat lain ya, atau di tempat yang memang cocok buat saya. Sekarang baru S2 Universitas Islam Jakarta. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa hijrah adalah kunci sukses. Hijrah adalah kunci sukses. Mau sukses, hijrah. Gitu loh ya. Mau sukses, hijrah. Kenapa? Ayatnya sangat jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 20, kita baca sama-sama. Kelihatan semua? Kelihatan ya? Kita baca sama baca, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu boleh ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, masih kurang keras. Saya pengen lebih keras lagi biar sampai ke langit ke-7 ya. Sampai arsy gitu ya, mudah-mudahan ya. Karena yang hadir dulu lebih banyak. Yang hadir ini antara kantum semua ya, Bapak Ibu, sama malaikat, banyak kan malaikat ya. Ribuan malaikat hadir ya, insyaallah sampai ke langit tuh, sampai pada ikut ngaji. Malu kita kalau ada pengajian tuh orang jumlahnya dikit, malaikatnya ribuan ya. Kita ulangi lagi biar lebih keras lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Ini ambil nafas ya, nggak kuat berarti ya. Ini padahal titiknya masih jauh ini ya. Titiknya masih jauh ya. Kita lanjutkan. A'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, ya. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya. Kata Allah, a'zamu darajatan indallah. Mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini dibanding oleh siapa? Dibanding sama yang bagaimana? Ya. Ayat ini berkaitan dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita tahu sama-sama rukun Islam yang paling populer yaitu haji. Di antara rukun Islam yang 5, ada rukun Islam yang nomor 5 yang terakhir justru punya syarat.
yaitu al-hajj man istata' ilaihi sabila. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak boleh berangkat ibadah haji kalau tidak memiliki kemampuan. Maka haji harus memiliki kemampuan, karena itu haji itu nilai pahalanya besar juga di hadapan Allah. Sampai Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, kata Allah begitu ya. Tapi ikhwafillah, ketika orang sedang sibuk dengan ibadah hajinya, ya, mereka banyak melakukan ritual haji karena ibadah haji itu enak. Ada yang sudah berangkat ibadah haji di sini? Ada? Hah? Mudah-mudahan semua yang hadir sempat ibadah haji ya, mudah-mudahan. Allah ya Rabb. Orang yang ibadah haji mesti kalau ditanya mau berangkat lagi enggak? Pasti mau. Gitu ya. Tapi ibadah haji itu kenapa Nabi SAW tidak wajibkan setiap tahun, hanya sekali saja dalam seumur hidup? Itu wajibnya cuma sekali. Nabi punya kesempatan haji 3 kali, tapi Nabi hanya melakukannya 1 kali. Ya, Nabi melakukannya cuma sekali. Itu Nabi ya. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji ternyata ketika mereka asyik dalam ibadah ritual, mereka meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban amanu wa hajaru, beriman dan berhijrah. Nomor 1 iman, yang kedua hijrah, baru yang ketiga jihad. Posisi hijrah ini ternyata lebih awal daripada jihad, padahal nilai pahalanya juga yang paling besar nilainya adalah jihad. Hebat, luar biasa Allah SWT. Sampai Allah katakan azamu darajatan indallah, mereka orang-orang yang mendapatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, kemenangan, mendapatkan keberuntungan, sukses. Itu kuncinya adalah hijrah. Ayo ikhwan, sebentar lagi kita masuk tahun baru Hijriah 1436. Insya Allah mudah-mudahan umur kita sampai ya. Karena gak ada yang bisa jamin kan umur kita sampai ke tahun besok kan. Jangankan besok, hari ini aja kita belum tentu bisa pulang ke rumah selamat ya kan. Ada yang bisa jamin pulang sampai rumah gak ada ini? Nah ada ya. Mati itu udah jelas di depan mata, sedangkan kehidupan gak jelas. Sayangnya banyak orang sibuk dengan kehidupannya daripada mempersiapkan kematiannya. Waduh, repotnya luar biasa. Ikhwafillah, bulan tahun Hijriah nih, tahun Hijriah ini ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar ibn Khattab di tahun ketiga ketika jadi khalifah. Kenapa? Ada salah satu gubernur mendapatkan surat dari Umar, ya, bulan ini tahunnya nggak ada, bulan itu tahunnya nggak ada, bulan ini sampai double, bulannya sering double, sering lebih dari sekali, misalkan bulan Muharram atau bulan Zulhijjah dan sebagainya, tapi tahunnya nggak ada, gitu. Sehingga sering ketukar nih, surat yang mana sih, yang belakangan, yang duluan gitu kan. Akhirnya tanyalah kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, gimana nih? Saya nggak tahu surat yang mana yang lebih dulu yang menjadi prioritas tugas kami, kira-kira gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, bingung juga. Akhirnya Umar mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan Ansor, menetapkan tahun pertama hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi patokan pertama kali, menjadi tahun penetapan tahun pertama. Tidak ditetapkan oleh sahabat ketika Nabi menjadi Rasul, tidak ditetapkan oleh para sahabat. Diangkat tahun baru itu menjadi tahun ketika Nabi lahir, tidak juga, atau meninggalnya Nabi, tidak juga. Tapi yang diambil adalah ketika hijrahnya. Kenapa? Karena hijrah itu titik tolak perubahan umat Islam menjadi umat yang sukses. Itu ya. Gua bilang, padahal Nabi hijrahnya dulu bulan apa sih? Hijrah Nabi hijrah ke Madinah bulan apa? Bulan apa? Iya bulan Hijriah, betul. Tapi itu bulannya bulan apa gitu ya? Tahunnya tahun Hijriah, tapi bulannya bulan apa? Ya? Bulan, waduh, ini harus baca sejarah lagi nih kayaknya ya. Bulan Safar, ya, bulan Safar. Ya. Rasulullah hijrah ke Madinah malam ke-27 bulan Safar.
sampai ke Madinah tanggal 26 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 26 itu dikepung rumah ya Nabi, kemudian sampai malamnya Rasulullah masih dikepung, dan kemudian keluar malam tanggal 27 Safar. Habis Safar baru Rabiul Awal. Berarti hampir setengah bulan nih perjalanan Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Jaraknya berapa kilometer? Dari Danmogot sampai ke Semarang kurang lebih gitu ya. Nah, itu jaraknya itu. Berapa ratus kilo berarti? Sekitar 450 kilometer. Itu Nabi melakukannya dengan jalan kaki ya, ikhwanillah, bukan pakai busway ya, bukan ya. Kalau pakai busway nggak kuat juga dia, mobilnya bisa rusak di tengah jalan kan. Ya, belum sampai Semarang udah rusak duluan kan, busway-nya ntar kan repot ya. Ini repot. Jadi alhamdulillah Rasulullah sampai ke sana. Itu orang mau masuk surga itu nggak mudah Nabi ya. Baik, ikhwanillah. Tema materi kita ini tadi, titik tolak perubahan. Hijrah merupakan titik tolak perubahan. Baik, kita langsung masuk ke poin pertama tentang makna hijrah itu sendiri. Hijrah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah secara bahasa artinya adalah tarku, meninggalkan. Ya. Sehingga makna hijrah dalam konteks makna atau istilahan yakni hijrah ila syai', berpindah dari sesuatu ya. Artinya berpindah kepada sesuatu dari sesuatu, bisa seperti itu. Atau tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bukan lagi hijrah berpindah tempat kalau sekarang ini. Kalau dulu berpindah dari tempat ke tempat. Kalau hijrah sekarang bukan itu maknanya. Bisa juga hijrah dari tempat ke tempat. Iya, karena berpindah dari suatu ke sesuatu. Bisa juga ya, pindah, misalkan hijrah dari Jakarta ke Bekasi, itu ke hijrah sama. Tapi hijrah jauh lebih penting ketika ulama memberikan definisi tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hijrah menurut sejarah penetapan hukum tarikh syar'i ya, tasyri' ya, adalah berpindahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah, dan juga dari kota Mekah ke kota Habasyah. Pengertian hijrah secara khusus dibatasi hingga penaklukan kota Mekah. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, maka Nabi katakan la hijrata ba'dal fathi Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Artinya Futuh Mekah apa? Penaklukan kota Mekah. Nabi ke Madinah itu bukan karena Nabi takut sama orang-orang Arab, bukan ya, karena ingin menghindari korban saja. Nanti kita akan bahas lebih detail. Setelah itu hijrah dengan makna khusus sudah berakhir, maka tinggallah perintah hijrah dengan makna umum yang tadi ya, tarku ma nahallahu anhu. Karena itu hijrah itu tidak identik dengan berpindah tempat saja, gitu ya. Kita lanjutkan. Tujuan hijrah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah ya. Nabi hijrah itu punya tujuan, bukan tidak ada tujuannya. Yang pertama apa? Membela Allah dan Rasulnya dan membangun peradaban baru. Begitu orang-orang muhajirin berangkat, bahkan di antara mereka berangkat gak bawa apa-apa, istrinya, anaknya, hartanya ditinggalkan. Luar biasa. Kalau kita mau hijrah mesti bekalnya harus banyak, ya kan gitu kan. Kalau perlu apa ya, tempat tidur di bawah gitu kan gitu ya. Saking repotnya gitu ya Allah. Begitu para sahabat hijrah nggak ada yang bawa tempat tidur, nggak ada yang bawa bantal, harta nggak dibawa, istri nggak dibawa. Makanya banyak yang datang ke Madinah, di antara sahabat ditawarkan istri gitu kan, karena dulu istrinya banyak ya, sebelum ada perintah punya istri paling banyak 4. Dulu sahabat-sahabat di Madinah punya istri sampai 10. Iya, istri 10. Ya. Maka Nabi ya, membatasi itu dengan turunnya surat ya, An-Nisa, gak boleh lebih dari 4. Diceraikan istri yang lain, disuruh milih sahabat yang datang dari kota Mekah. Kalau muhajirin, kamu mau istri yang mana, silakan ambil. Nanti akan kuceraikan dia, kemudian kamu ambil jadi istrimu. Gitu, orang Ansor tuh begitu. Istrinya banyak tapi suruh milih, gitu. Coba kalau orang Jakarta gitu ya, Masya Allah.
Mana yang sudah bosan kita kasih gitu ya, gitu ya. Tapi rata-rata punya istrinya kan cuma salah satu ya, jarang punya lebih dari satu ya. Allah ya Rabb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting jangan sampai jadi ya, ini ibu-ibu yang di sini insya Allah bukan istri simpanan ya, bukan. Karena ada cerita istri simpanan. Saya pikir istri simpanan itu istri kedua, istri ketiga, bukan ternyata. Istri cuma satu-satunya tapi gak ngapa-ngapain di rumah aja. Sumur, kasur, dapur, dan iya, surti 4 itu ya. Masya Allah. Itu namanya istri simpanan. Jadi jangan berpikir istri simpanan itu maksudnya istri yang kedua atau ketiga atau keempat, bukan ya. Ada juga istri cuma satu tapi nggak pernah dibawa jalan, nggak pernah keluar rumah gitu loh. Suami kemana-mana sendiri-sendiri, ya jangan begitu ya. Diajak juga ya jalan-jalan. Hijrah itu bagian dari jalan-jalan ya insya Allah. Kemudian yang kedua, menghindari peperangan untuk keamanan bagi orang-orang yang lemah, seperti hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Jadi hijrah itu tujuannya adalah supaya mencari keamanan. Karena umat Islam saat itu banyak dibunuh, baik diintimidasi, bahkan ada sahabat yang disiksa satu keluarga seperti Ammar bin Yasir. Nanti kita akan lihat sedikit cuplikannya. Kemudian mengungsi dan bersifat sementara, nggak ada yang permanen hijrah itu. Kemudian memenuhi panggilan iman bagi seluruh kaum muslimin ke kota Madinah. Ketika ada perintah oleh Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka seluruh kaum muslimin datang ke Madinah. Luar biasa ya. Kemudian yang kelima, bentuk mobilisasi umum untuk mengokohkan basis sosial dan basis geografis. Dan yang keenam, kebijakan hijrah seperti yang dilakukan Nabi ke kota Madinah adalah selain panggilan keimanan, juga merupakan kebijakan politik Islam untuk menghadapi tantangan musuh dari luar Madinah. Ini kebijakan politik yang paling terakhir, yang paling bagus ya. Ayo wal ikhwah, banyak orang-orang menjadi korban, sehingga Nabi SAW mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan orang-orang mukmin yang dalam kondisi lemah. Saat itu minta diselamatkan. Dan orang yang berhijrah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Itu orang yang berhijrah saat itu pahalanya sangat besar. Maka orang-orang yang banyak yang berguguran di jalan-jalan dari Dan Mogot sampai ke Semarang cukup jauh kan, sehingga banyak orang yang di tengah jalan meninggal. Nabi SAW mengatakan orang yang meninggal dalam perjalanan hijrahnya itu sebagai orang yang mati syahid, dijamin masuk surga. Nah kalau kita meninggal dunia belum ada jaminan masuk surga. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir tempat ini ya semua masuk surga insya Allah. Dan kita harus hijrah, ya kan? Harus hijrah. Nah ini kondisi umat Islam saat itu ya. Saat itu posisi Islam sangat lemah, disiksa, dianiaya dan sebagainya. Ini awal mula umat Islam dulu ya, disiksa dan intimidasi dan sebagainya. Kita coba lihat cuplikannya. Ya. Dan ini agak sedikit sulit nih. Berat, komputernya berat sedikit. Cuplikannya berarti setelah ini ya, kita lihat. Jadi awal mula umat Islam ini kondisinya seperti ini. Diboikot, diembargo, kemudian diintimidasi, kemudian disiksa, dianiaya, kemudian yang keempat diusir. Ini dalam kondisi yang terakhir, banyak umat Islam yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir. Ya.
Maka ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka orang-orang yang berhijrah itu yang dari kampung mereka diusir dan sebagainya dengan kalimat, maka orang-orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang besar. Wafillah, ini orang yang berhijrah begitu, dapat pahala besar, bahkan dapat jaminan surga. Tadi kita mau lihat bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Dan mereka menyiksa mulai dari orang-orang yang lemah ya ekonominya. Nah, ini keluarga Ammar bin Yasir ya. Uminya namanya Sumaya dan bapaknya namanya Yasir. Bapaknya sudah dibunuh duluan ya, bahkan dalam sejarah digantung hidup-hidup ya. Nah ibunya, ini Sumaya, ibunya ditarik tangan kakinya oleh kuda sehingga pergelangannya lepas, pergelangan kaki dan tangannya. Ini orang-orang muslim yang du'afa sedang menanti giliran. Jadi Ammar bin Yasir mengatakan huban bukan berarti dia murtad dari agama Allah ya, tapi supaya ibunya tidak diteruskan disiksa. Ya, untuk menyelamatkan ibunya, dia menyatakan huban. Tapi ibunya tetap istiqomah. Ini adalah penguasa yang berkuasa saat itu ya, Abu Jahal, Abu Sufyan. Ini keluarga Ammar bin Yasir menjadi keluarga yang syuhada pertama, yang mereka menjadi penghuni surga yang Nabi SAW sudah jamin keluarga ini adalah keluarga penghuni surga. Yang luar biasa, orang-orang terdahulu ya disiksa oleh orang-orang kafir ya, karena beriman saja, hanya karena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, hanya memeluk agama Islam, itu aja. Bukan karena kehidupannya beda dengan mereka, bukan. Sama kehidupan biasa, bisnisnya, berdagangnya, bermasyarakat sama. Hanya saja mereka menyembah bukan Lata, Uzza, Manan, Huban dan sebagainya. Mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka disiksa. Jadi ikhwat iman, dari dulu umat Islam memang begitu ya. Di mana umat Islam minoritas menjadi korban. Hari ini kan begitu ya. Coba negeri mana yang tidak dijajah oleh orang-orang kafir? Ya. Sebaliknya ada nggak negeri orang kafir dijajah oleh orang Islam, ada nggak? Ada. Ada negeri orang kafir yang dijajah oleh orang Islam, ada? Negeri mana?
Tidak ada. Tapi negeri Islam yang dijajah orang kafir aja. Siap mana aja negaranya? Palestina, Bosnia, Chechnya, Thailand, Myanmar, Afghanistan, Irak, Sudan, Afrika. Hampir seluruh umat Islam di dunia ini dijajah. Bahkan sekarang Yaman sudah berubah, Bu. Yang berkuasa sekarang di Yaman itu Syiah. Jadi Irak sudah jadi Syiah, Yaman Syiah, Suriah Syiah. Masya Allah. Ini produk-produk yang memang dibangun oleh Yahudi untuk dirubah umat Islam ini kepercayaan sehingga mereka takluk di bawah orang-orang Yahudi. Ayo ikhwan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Maka motivasi hijrah yang pertama bukan karena ingin mendapatkan wanita, bukan ingin mendapatkan harta, bukan ingin mendapatkan jabatan. Maka motivasi Nabi SAW sudah menyampaikan lebih awal sebelum kalian hijrah. Maka Nabi katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ruwahu Bukhari wa Muslim. Ya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan tiap orang yang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena faktor dunia yang akan ia dapatkan atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka ia akan hijrah, maka hijrahnya itu akan mendapat apa yang dia niatkan. Ikhwafillah, kan banyak orang melaksanakan ibadah kebaikan, melaksanakan sesuatu karena niatnya dunia bukan karena Allah. Itu sangat banyak sekali. Karena Nabi mengingatkan kepada kita bahwa mestinya motivasi kita ketika melakukan kebaikan, termasuk sholat kita barangkali ya, termasuk ibadah-ibadah kita yang lain, jangan sampai niatnya karena yang lain. Profesor Doktor siapa yang itu Imam Besar Istiqlal, Mustafa Ali Yakub, pernah dengar? Ya, Profesor Doktor Mustafa Ali Yakub sampai bikin buku judulnya apa? Ibadah haji pengabdi syaitan. Itu bukunya dijual dulu. Ibadah haji pengabdi syaitan. Kenapa begitu? Karena ternyata orang yang berangkat ibadah haji itu justru banyak yang niatnya bukan karena Allah. Gitu loh ya. Bahkan tahun ini ada orang yang berangkat ibadah haji yang ke-33 kali. Luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan apa ya? Kenikmatan dunianya, bukan kenikmatan yang Allah berikan berupa pahala besar, bukan itu. Nah ini bahayanya qafilarullah. Makanya kita hindarilah. Kadang-kadang kita berbuat baik belum tentu baik kata Nabi kan. Makanya diluruskan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa gitu. Dan kita lanjutkan lagi ya. Hijrah merupakan kewajiban, bukan sesuatu yang mubah atau yang sunnah saat itu. Wajib. Dan saya rasa kalau ini hijrahnya dalam makna yang tadi kita buka di definisi awal, ya, tarkum manahallahu anhu, yaitu berubah dari sesuatu yang dilarang menjadi yang dihalalkan, itu satu pasti itu wajib itu bagi kita. Maka hukumnya wajib. Nah Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama yang lain saling melindungi. Orang-orang muhajirin walaupun dia datang di tempat yang tidak dikenal, tapi orang-orang Ansor menerima kehadiran mereka, mempercayai mereka, bahkan memberikan sesuatu yang paling indah. Istri sendiri diberikan, tempat tinggal diberikan, pekerjaan diberikan. Luar biasa.
dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka. Bayangkan, ada orang yang beriman udah Islam tapi nggak ikut hijrah saat itu. Kata Allah apa? Cuekin aja tuh orang. Ya. Nggak ada kewajiban kita untuk menolong mereka, tidak ada kewajiban kita untuk melindungi mereka. Artinya Allah sangat marah terhadap orang yang tidak hijrah. Ya, ya Allah ya Rabbi, beratnya luar biasa saat itu ya. Maka hanya orang-orang munafik yang kembali dari hijrahnya. Ketika hijrah dia berpulang, ya, melengos, apa namanya itu? Membelot gitu kan. Nah, itu orang-orang munafik yang begitu. Ya, maka Allah laknat terhadap orang-orang yang munafik. Ikhwafillah rahimahullah, kita lanjutkan. Keutamaan hijrah, ya. Banyak sekali keutamanya, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan tempat tinggal yang luas. Jadi ikhwafillah, kalau nanti kita dapat tugas, misalkan nih kalau di Indosat mungkin ada mutasi dan sebagainya, itu juga hijrah tuh, mutasi itu jangan sampai nggak diambil ya. Jangan merasa kita dibuang, jangan merasa dibuang. Ketahuilah bahwa ketika mutasi sebenarnya kita akan menaik pangkat. Ada jamaah saya di Telkomsel, mohon maaf saya ngomong Telkomsel ya, karena saya ngaji juga di Telkomsel. Itu dimutasi ke Kalimantan, padahal dia posisinya baru naik supervisor. Ke Kalimantan selama berapa tahun, hampir 5 tahun. Ternyata pulang sudah manajer, kan gitu, luar biasa kan gitu. Itu sebuah prestasi ya. Allah janji begitu. Orang yang hijrah itu akan diberikan tempat yang luas, kemudian Allah akan berikan rezeki yang banyak. Ya. Kemudian akan mendapatkan ketetapan pahala di sisi Allah, dan kemudian akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihapus segala kesalahannya, dan kemudian ke-6 Allah ampuni dosa-dosanya, dan kemudian yang ke-7 dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Subhanallah, nikmatnya itu orang yang berhijrah. Ikhwafillah, karena itu kita pengen semua yang ada di sini bisa hijrah lah ya. Saya percepat ya, supaya kita masuk kepada poin yang apa, inti gitu ya. Ini kita sudah bahas tadi tujuan dari hijrah ya. Ayo ikhwah, yang paling penting dalam hijrah ini, ketika Rasulullah SAW hijrah, ini doa yang tertulis di depan yang hijau ini. Hijrah dengan tujuan ingin meraih kemenangan. Baca yang di atas. Wa qur rabbi, adil, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Panjangan ya Bu ya? Atau gak kelihatan? Gak kelihatan ya? Masya Allah. Saya harus buka yang gede nih kayaknya nih. Yang gede mana yang gede? Coba kita lihat yang gede. Ada gak tulisan yang besar ya? Yang besar tulisannya. Mudah-mudahan ini benar tulisannya besar nih. Ya betul, ini besar nih ya. Yes, ini Qurbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya ini. Mudah-mudahan kebaca nih, gede gak nih? Ya ini kelihatan? Lebih besar? Lebih besar ya? Ya, baik, kita baca dikit-dikit aja. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Sampai situ aja. Silakan. Ya, boleh. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, ikhwafillah. Nabi ini mau hijrah baca doa dulu. Maka saya tulis doa is the spirit power of hijrah. Ini justru Rasulullah hijrah itu punya motivasi, punya semangat yang kuat karena doa ini. Ini yang perintah siapa? Doa ini. Oh, Allah bentuknya perintah. Wa qur rabbi, dan katakan ya Muhammad, artinya Rasul selalu berdoa. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, ya Allah, masukkanlah kami dengan masuk yang
baik. Maksudnya apa? Allah perintahkan kepada Rasul berdoa, minta kepada Allah kalau mau hijrah, minta kepada Allah masukkan ke dalam kota yang akan kita tuju dengan baik. Gitu kalau kita mau pulang ke Jawa atau pulang ke kampung halaman, ya orang Jawa pulang ke Jawa pasti kepikiran Jakarta atau Jawa? Jawa, maka oleh-olehnya dibawa dan sebagainya. Orang mau ke Bandung, dia kepikirannya Bandung. Gitu Allah ajarkan. Ketika kita ingin hijrah ke sebuah tempat, maka kita minta kepada Allah, masukkanlah kami ke tempat itu dengan masuk yang baik. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah hijrah ke Taif. Disambut apa disambit? Disambit, bukan disambut. Disambit. Ya, Rasulullah datang ke Taif, semua anak-anak kecil sampai orang-orang tua itu menimpuk Nabi dengan benda-benda tumpul. Rasulullah berlumuran darah itu. Semua badannya berlumuran darah. Allah ya Rabb. Nabi hijrah ke Taif ternyata tidak sukses. Artinya ikhwafillah, ini pelajaran buat kita. Nabi juga bisa salah. Ya kan Nabi hijrah ke Taif kan sebuah kesalahan ya, sebuah kesalahan. Kenapa? Ternyata Nabi nggak sukses, balik lagi ke Mekah dia. Ya, ini pelajaran. Jadi kita ikhwafillah dalam berjamaah, dalam melakukan kehidupan kita, kalau kita salah tuh biasa. Namanya trial and error tuh selalu ada. Jadi Nabi minta kepada Allah, masukkanlah kami ke kota Madinah dengan masuk yang baik. Kota Madinah nyambut datang Nabi gak? Diterima gak Nabi di Madinah? Diterima. Luar biasa. Padahal Nabi sebelumnya pernah datang ke Madinah belum? Belum pernah. Tapi tiba-tiba seluruh penduduk Madinah hampir semuanya Islam. Betul gak? Disambut kedatangan Nabi kan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dulu juga ada nasyid ya. Itu nasyidnya dulu begitu ya. Nabi disambut dengan kegembiraan orang-orang Madinah. Luar biasa disambut. Artinya doa Nabi diterima. Kemudian Nabi berikutnya minta kepada Allah, wa akhrijni mukhraja sidiki, keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Artinya apa? Keluar dari kota Mekah dengan selamat. Terus lo keluar ke kota Mekah itu susah apa gampang? Susah. Keluar dari kota Mekah susah. Malamnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, mau dibunuh. Tempat tidur Nabi diganti kan? Siapa yang tidur tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Bayangin, luar biasa. Itu sudah terancam nyawanya. Ali siap menjadi tumbal. Luar biasa. Supaya orang-orang kafir menganggap Nabi masih tidur. Padahal Nabi sudah keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi bersembunyi di Gua Thur. Yang sudah pernah umroh, mungkin kita bisa lihat Gua Thur itu pendek ya. Segini ya. Kurang lebih sebadan kita. Itu benar kecil. Buahnya itu. Buahnya kecil. Ya. Nabi bersembunyi di tempat itu 3 hari 3 malam ya ikhwafillah. Di sana ada binatang-binatang yang berbisa seperti ular, kalajengking, itu bersama Abu Bakar. Ya, Nabi melihat Abu Bakar meneteskan air matanya. Kira-kira Abu Bakar kenapa? Karena sedih, karena apa? Ternyata Abu Bakar digigit kakinya ya, kakinya oleh kalajengking gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Saking begitu demam, maka Nabi mengambil air liurnya dan kemudian mengusap di tempat gigitan kalajengking itu dan sembuh. Nah, ketakutan, sangat takut. Dan Allah selamatkan di gua apa namanya, gua apa tadi? Gua Thur itu dengan adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang enggak cuma situ. Rasulullah jalan menuju Madinah dikejar oleh Surakah. Masih kenal Surakah? Dengan pedang hundusnya pembunuh bayaran, kan 100 pembunuh bayaran diminta oleh Abu Jahal untuk membunuh Rasul. Ya. Kemudian Surakah juga terjatuh berkali-kali ingin menebas Rasulullah, gak berhasil. Dan Rasulullah diselamatkan dari kota Mekah keluar. Yang terakhir Nabi minta apa? Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Minta apa Allah? Nabi minta apa? Berikanlah kepadaku dari sisi engkau apa yang diminta? Kekuasaan. Pernah gak kita minta kepada Allah? Minta kekuasaan? Padahal ini perintah Allah bukan? Perintah ini dulu kepada Nabi, betul? Sekarang pakai gak dia itu? Dipakai gak oleh kita sekarang? Dipakai. Nabi itu uswah kita, suri teladan kita. Ya,
Maka ayat ini sekarang kita pakai ketika kita ingin berjalan, kita minta keselamatan tujuan perjalanan kita, dan juga kita minta supaya nanti kita menjadi orang yang berkuasa. Jangan mau kita dipimpin oleh orang-orang yang nggak benar. Ya, jadi orang banyak sekali menyalahkan. Aduh, masya Allah. Ya, ada tetangga saya syukuran tapi mabok-mabokan. Nah, ada gitu kan? Syukuran tapi mabok-mabokan. Orang Islam iya. Syukuran tapi mabok-mabokan itu berarti bukan syukuran lagi namanya. Kufuran. Nah, kufur kan itu kan? Ya Allah. Ya namanya syukur tuh bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Dia udah bermaksiat. Masya Allah luar biasa. Akhirnya suami istri berantem. Hampir bacok-bacokan itu. Syukuran kok mabuk. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jangan seperti itu ya. Ya kalau begitu namanya kufur ya. Kufur nikmat bahaya ya. Kita ingin banget ketika orang bersyukur itu justru bersedekah ya, justru melakukan kebaikan dan sebagainya. Masya Allah, jangan sampai uang banyak dibuang gitu kan tanpa manfaat, malah muncul kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu umat Islam harus berkuasa. Jangan sampai menjadi ya ketua RT aja orang bukan Islam. Adakah orang Islam yang tinggal RT-nya orang bukan Islam? Ada ketua RT yang bukan Islam di Indonesia? Banyak. Ada ketua RW bukan Islam? Banyak juga. Lurah yang bukan Islam ada? Banyak juga. Camat yang bukan Islam banyak kan? Banyak juga. Wali kota yang bukan Islam? Banyak. Gubernur yang bukan Islam ada juga? Gubernur mana mas? DKI Jakarta. Malu-maluin aja ya. Masya Allah. Ya, nggak boleh kita mengangkat mereka jadi orang pemimpin kita, nggak boleh. Ya, kalau dia udah terlanjur bagaimana ya sudah, ini kesalahan kita yang harus kita tebus dengan banyak istighfar, banyak berdoa, banyak berikhtiar. Ya mudah-mudahan ada pengganti yang lebih cepat, gitu kan orang-orang Islam, gitu kan. Mudah-mudahan Lawang Gus Dur juga bisa cepat diganti, gitu kan. Megawati juga bisa diganti, kan begini. Terus Soeharto juga bisa diganti, kan gitu kan. Kenapa tidak? Gitu. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang seagama dengan kita, mudah-mudahan gitu ya. Ikhtiar, ada ikhtiar, berdoa minimal. Waj'al li min ladunka sultanan nasura. Kita minta dianugerahkan pemimpin ya dari orang-orang yang beriman sehingga bisa menolong orang-orang Islam, bisa menolong saudara kita di Palestina, bisa menolong saudara kita di negeri yang lain. Insya Allah. Baik, ikhwafillah. Waktunya saya rasa cukup nih. Ya, waktunya nggak begitu banyak untuk kajian kita. Tadi saya datangnya sebenarnya dari jam 12 ya. Tapi setengah 12 malah ya udah sampai di sini zuhur ya. Setengah 12 lebih dikit karena memang satu dan lain hal begitu ya. Jadi apa boleh buat gitu ya. Dan mulainya tadi setengah 1 gitu ya. Allah, ini perjalanan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah di suatu malam yang kita saksikan sedikit ya. Ini rumah Rasul dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy ingin dibunuh. Dibuka selimutnya, ternyata yang tidur adalah Ali. Mereka mengutus 100 pasukan berkuda mengejar Rasul, membunuh bayaran. Itu yang pakaian sorban itu malah orang-orang kafir ya dulu ya. Abu Jahal, Abu Sufyan ya. Tapi sekarang banyak gak yang pakai pakaian gitu? Pada cium tangan kan dulu, bekas minumnya juga rebutan itu ya. Gak boleh itu. Pakaian ini bukan pakaian orang Islam ya, pakaian kemewahan zaman dulu. Ini orang yang mengetahui jejak Nabi kemana ya.
Nah, ini tempat persembunyiannya Nabi kita Muhammad SAW di Gua Tur ya. Jadi gua ini sudah ada sarang laba-labanya. Ya, mereka menganggap nggak mungkin ada di situ ya. Wafilah, ini adalah cuplikan dari perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW sehingga datang ke Madinah. Ya, orang-orang Madinah sedang menunggu kehadiran Nabi SAW. Mereka menanti-nanti kehadiran Rasulullah SAW dengan sangat gembira, ya, karena dulu nggak ada kekeran ya. Nah, jadi mereka naik-naik ke atas pohon, mereka melihat mana Nabi Muhammad itu. Ini Hamzah, ya, paman Nabi SAW yang disebut singa padang pasir ya. Rasulullah yang pahlawan yang luar biasa. Semua mereka cemas. Ammar bin Yasir, kemudian siapa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Begitu sahabat-sahabat yang lain sedang menanti kehadiran Rasulullah SAW. Dari mulai orang dewasa sampai anak-anak juga ikut menanti kehadiran Nabi. Gelisah. Apakah Rasulullah selamat dalam perjalanan itu? Begitu ya, orang-orang Arab begitu kalau nyambut kedatangan Nabi saat itu ya. Ya, dengan budaya yang ada. Ini Abdullah bin Ubay, seorang munafik di Madinah ya, orang Yahudi yang masuk Islam kemudian menjadi orang munafik. Ya, Abdullah bin Ubay juga sama pakaiannya ya, pakai sorban, pakai jubah gitu kan ya. Jadi jangan terfokus sama pakaian saja gitu ya, jangan ya. Baik, ikhwafillah, itu sekedar cuplikan saja supaya kita bisa memahami bahwa perjalanan Nabi SAW bukanlah yang mudah, bukan yang gampang ya. Jadi kenapa disebut sebagai titik tolak perubahan dan hijrah itu harusnya bagaimana? Ini sebenarnya yang kita bahas lebih detail, cuma waktu yang kita sedikit ya. Jadi hijrah itu secara maknawi sesungguhnya adalah ya kita berubah, kita berpindah minal jahiliyah ilal Islam. Kita berpindah dari jahiliyah kepada Islam. Masih jahiliyah ke hidup kita. Kalau kita masih jahiliyah, belum mendapatkan nilai Islam secara utuh dalam kehidupan kita, berarti kita belum hijrah. Kita baru Islam dalam sholat, tapi belum hijrah
belum Islam dalam rumah tangga, belum Islam dalam bekerja, belum Islam dalam berpakaian, belum Islam dalam mengurus anak-anak, belum Islam menjadi suami, belum Islam menjadi istri, misalkan begitu ya, berarti kita belum hijrah hari itu. Kalau kita hijrah, maka kita kembali kepada Islam, meninggalkan kejahilian. Minal kufri ilal iman. Kalau kita masih kufur terhadap nikmat Allah, masih ingkar kepada Allah SWT atas perintah-perintahnya, maka kita belum juga disebut hijrah kalau kita belum iman secara utuh. Kemudian minal syirki ila tauhid, yaitu hijrah berpindah dari kemusyrikan kepada tauhid. Ya, agama kita, agama yang mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, maka kita tidak boleh yakin kalau kita dapat rezeki dari kantor ini semata. Ini adalah wasilah saja. Tapi kita dapat rezeki hanya dari Allah. Tidak boleh yakin kalau kita sehat dari makanan yang kita makan, olahraga yang kita lakukan. Tapi kita harus yakin bahwa sakit itu datang dari Allah. Dan seterusnya ya. Minal batil il haq. Tidak boleh kita campur adukan antara batil dan hak. Masih banyak ya perbuatan batil kita dalam kehidupan kita. Ya. Minan nifaq ilal istiqamah. Sudahkah kita termasuk orang-orang istiqamah dalam kehidupan kita? Ngaji kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lain, termasuk bekerja kita, sudah istiqamah nggak dalam kebenaran dan kebaikan? Minal ma'siyah ila ta'ah, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Minal haram ilal halal, dari keharaman, dari hal-hal yang diharamkan kepada yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu 2 menit dulu ya. Silakan untuk saya jawab. Dipersilakan. Demikian dari saya cukup. Aku lihat kalian astagfirullahaladzim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Nur Rahman atas pemaparan materinya. Berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjawab, kita sudahi saja kajian kita kali ini. Lalu penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.